Horas, selamat datang di Bataknesia Channel. Kali ini kami akan membahas tokoh Batak yang nyaris dilupakan. Beliau dikenal dengan Tuan Manulang. Sebutan Tuan Manulang tersebut diberikan oleh Gubernur Jenderal Kolonial Belanda karena penampilannya yang menyerupai bangsawan Eropa dan bertutur dalam bahasa Inggris. Siapa sosok pahlawan yang satu ini? Langsung saja simak video berikut ini yang kami rangkum dari tokoh.id dan berbagai sumber di internet. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya. Mangihut Mangaraja Hezekiel Manulang adalah seorang jurnalis, cendekiawan, pendeta dan pejuang pers nasional, bahkan pahlawan perintis kemerdekaan dan pelopor semangat kemandirian gereja di tanah Batak. Mirisnya, bahkan dominan orang Batak tidak mengenal dan mengetahui beliau dan sepak terjangnya untuk kemerdekaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan kurang banyak sumber yang mengulas sosok beliau, pempublikasian akan biografi, dan semangat perjuangan dari beliau, sehingga membuat banyak orang, apalagi generasi penerus, enggan mencari dan ingin tahu akan sosok pahlawan. Maka kami dari Bataknesia Channel akan mengupas sedikit informasi tentang pendeta Mangihut Manulang. Tuan Manulang lahir pada tanggal 20 Desember 1887 di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pada masa pendidikannya, beliau termasuk orang yang semangat, tekun, tegas, dan mementingkan pergaulannya, sehingga membuat dia termasuk orang yang berpengaruh di dalam kelasnya. Beliau menyelesaikan studi dari Sekolah Raja di Narumonda Persea, Tapanuli Utara tahun 1906. Setelah menyelesaikan studi di Sekolah Raja di Narumonda Persea, Tapanuli Utara, di usianya ke-19 tahun, ia menerbitkan koran Binsar Sinondang Batak atau BSB. Ia juga mulai mengkritik tindakan pemerintah kolonial Belanda yang menyakiti jiwa masyarakat dengan Rodi Stelsel. Kuatnya tekanan pemerintah kolonial dan petinggi misi Zending, dengan bijak ia sikapi dengan menyingkir ke Singapura pada tahun 1907. Sambil mengecap pendidikan di Senior Cambridge School, M.H. Manulang memperluas cakrawala pemikirannya sekaligus memberikan semangat baru akan nasib bangsanya. Sekembalinya di tanah air pada tahun 1910, ia dengan sukarela direkrut misi Metodis yang dinilainya lebih demokratis, diangkat menjadi guru dan sempat membuka beberapa sekolah rakyat misi di Jawa Barat dan Batavia atau Jakarta pinggiran dari tahun 1910 hingga 1916. Kehidupan bermasyarakat dan berpolitiknya ia lalui selama 7 tahun, 1910 hingga 1917 di Pulau Jawa, membuat M.H. Manulang cukup matang untuk berjuang melawan kekejaman pemerintah kolonial dan gaya otoritisme petinggi Zending. Setelah kembali ke Tarutung, beliau mendirikan Hatopan Kristen Batak pada tahun 1918 di Tapanuli Utara. Atas dukungan teman-temannya, HKB berkembang pesat sebagai komunitas yang gigih memperjuangkan perbaikan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama. Perjuangan M.H. menentang penjajah semakin intens setelah pemerintah Belanda. Melalui perantaraan kesultanan-kesultanan ciptaannya di daerah Sumatera Timur, membagi-bagi tanah pribumi kepada perkebunan besar tanpa menghiraukan hak rakyat. Tanah dinyatakan milik kesultanan yang kemudian disewakan kepada Belanda. Akal-akalan itulah yang ditentang oleh M.H. Manulang.
Ia menyadarkan, menghimpun dan menyuarakan tuntutan masyarakatnya dengan menerbitkan Surat Kabar Suara Batak pada tahun 1919. Seruan MH Manulang makin provokatif dalam tulisan tentang konsensi Pansor Batu. Pansor Batu adalah areal tanah seluas 1020 bau yang hendak disewakan kepada pengusaha perkebunan Eropa. Namun masyarakat Pansor Batu menolak menyewakan tanah mereka dan tetap menanami tanah tersebut. Dalam demonstrasi petani yang diorganisir MH Manulang, 7 Juli 1919, terjadi insiden para demonstran perempuan ditempelengi oleh asisten residen Yeps. Gerak perjuangan MH Manulang dalam usia senjanya masih berlanjut di zaman pendudukan militer Jepang dan masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, MH Manulang sempat dipenjara selama 1,5 tahun dengan tuduhan tidak mau bekerja sama. 2 tahun kemudian dalam usaha Jepang menarik simpati rakyat, MH Manulang dibebaskan. Ia diangkat sebagai Kepala Penerangan Tapanuli sampai proklamasi kemerdekaan. Ia kemudian menjalani masa pensiun penuh dengan pangkat bupati pada usia 70 tahun. Pengabdian dan perjuangan MH Manulang dikukuhkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1967 sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Informasi yang kami rangkum tentunya sangat jauh dari kata lengkap. Akan tetapi, semoga para pendengar sekalian bisa mengambil sedikit pengetahuan dari apa yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Horas.